Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Buat kalian yang baru bergabung, kenalin, aku Afrizal Fikri dan silahkan subscribe dulu ya. Di video sebelum-sebelumnya, konten-konten aku tuh masih campur-campur. Dan beberapa kali aku upload video tentang proses seleksi masuk perusahaan karena memang pada waktu itu aku lagi butuh banget pekerjaan ya karena wabah corona ini. Sumpah nggak enak banget nganggur kelamaan. Setelah ikhtiar, doa dan tawakal selama kurang lebih 4 bulan, pada akhirnya memang Allah tuh udah mempersiapkan yang terbaik buat aku. Alhamdulillah sekarang aku sudah dapat pekerjaan. Yeay. Alhamdulillah aku udah bekerja sebagai seorang guru olahraga di sebuah sekolah swasta di Purwokerto yang menurut sebagian orang atau bahkan banyak orang sekolah ini tuh favorit dan bonafit. Kalian cek aja di Instagram aku @afrizalfikri atau kalian bisa subscribe channel ini dan ikutin terus konten-konten channel aku supaya kalian bisa tahu di mana aku bekerja. Perlu kalian ketahui, aku tuh lulusan dari jurusan pendidikan jasmani dan pekerjaan ini sangat relate sama background pendidikan aku dan insya Allah kedepannya aku akan terus enjoy di pekerjaan ini. Untuk kedepannya channel aku mau berfokus tentang dunia pendidikan, olahraga, dan sharing tentang dunia profesional. Tapi sekali-kali konten tentang jalan-jalan oke juga ya. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku memulai karir sebagai seorang guru ketika aku masih semester 7. Wait, aku cerita ini bukan maksud untuk menyombongkan diri ya, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang sukses dalam berkarir. Melalui video ini, aku pengen teman-teman semua bisa termotivasi dan terinspirasi dalam berkarir, khususnya buat kalian yang datang dari jurusan pendidikan, di mana nantinya prospek kerjanya yang jadi guru. Tapi sayangnya, profesi guru masih dipandang sebelah mata, apalagi sama calon mertua. Dan lebih parahnya kalau masih honorer, ya enggak? Tapi tenang aja guys, guru juga bisa sejahtera kok, asalkan bisa melihat peluang, berani eksplor dan bersaing, punya skill tambahan, dan yang terpenting, pandai bersyukur. Perjalanan aku sebagai seorang guru dimulai setelah aku selesai KKN di bulan Agustus 2018. Pada saat itu, aku baru masuk ke semester 7, dan semester itu nggak bisa aku gunain buat memperbaiki nilai yang masih jelek, karena kebijakan dari kampus supaya mahasiswa tuh bisa lebih fokus pada program PPL di bulan Januari nanti. Waktu itu tuh aku mikir sayang banget 4 bulan nganggur tanpa ada kegiatan cuma buat nunggu PPL. Untung aja aku masih ada kegiatan latih silat dan renang. Lumayan lah buat cari tambahan sembari ngisi waktu. Baru 3 minggu setelah aku KKN, aku dapat kabar dari salah satu guru waktu di SMK kalau ada sebuah yayasan pendidikan swasta yang lagi butuh guru olahraga dan beliau menyarankan aku buat ikutan daftar. Awalnya aku ragu karena aku tuh belum punya pengalaman ngajar sama sekali. PPL pun baru dimulai bulan Januari. Tapi akhirnya aku berpikir lagi, kayaknya nggak apa-apa, nggak ada salahnya aku nyoba. Kalaupun gagal, toh aku masih belum lulus dan lumayan buat pengalaman ikut seleksi. Keesokan harinya aku datang ke sekolah tersebut buat masukin surat lamaran aku. Karena aku punya sedikit skill desain yang nggak jelek-jelek amat, aku buat CV aku semenarik mungkin. Bukan hanya dari tampilannya, tapi insya Allah konten dari CV tersebut juga menarik kok. Aku jual semua kelebihan aku, mulai dari pengalaman organisasi, skill, prestasi olahraga, kegiatan profesional, dan lain-lain. Cukup pede lah buat ikutan bersaing di dunia kerja walaupun belum lulus, karena aku punya modal, skill, dan pengalaman yang aku dapetin selama masa kuliah. Nah, saran nih buat kalian yang masih mahasiswa,
tolong deh jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kutu buku yang terlalu fokus ngejar IPK pun jangan. Karena menurut aku tuh kerja ataupun jadi pengusaha itu tuh butuh skill dan pengalaman. Masyarakat pun butuh sarjana yang punya skill, bukan cuma punya nilai. Ya gak sih? Jadi buat kalian yang masih mahasiswa, yuk sibukin diri buat nambah skill dan pengalaman melalui organisasi dan kegiatan positif. Berkas lamaran sudah masuk semuanya ke sekolah dan aku cuma tinggal nunggu pengumumannya. Dan kemudian malam harinya aku dapat undangan buat ikutan tes dan interview di keesokan harinya. Datang tuh besoknya, tapi kok aku sendirian ya? Aku nggak lihat ada peserta lain. Apa cuma aku yang daftar sendirian? Entahlah. Waktu itu aku cuma tes tertulis tentang olahraga, lalu dilanjutkan interview bareng kepala sekolah dan HR-nya. Masalah nego gaji aku nggak terlalu mempermasalahkan karena aku tahu sekolah ini tuh sekolah swasta. Kalau sekolah swasta itu tuh lebih bagus daripada sekolah negeri, apalagi sekolah ini tuh yayasan dari Konghucu. Kemudian waktu itu aku juga belum lulus, jadi yang aku pentingin waktu itu pengalaman. Keesokan harinya aku dikabarin kalau aku tuh lolos seleksi dan mulai ngajar minggu depan. Kesan aku pertama kali masuk ke sekolah ini, sebenarnya aku masih takut tentang perbedaan agama. Aku muslim, sedangkan sekolah ini tuh yayasan Konghucu. Waktu aku masuk, aku ngeliat banyak murid yang keturunan Chinese. Dan di depan sekolah berdiri patung Confucius, nabinya umat Konghucu. Tapi aku tanamkan niat pada diri aku tuh mau belajar dan cari pengalaman. Dan bener aja, waktu aku masuk, orang-orangnya tuh welcome banget. Dimulai dari rekan guru dan karyawan, murid, bahkan sampai wali murid. Aku belajar banyak hal di sekolah ini, terutama tentang diversity. Di sekolah ini tuh semua agama ada, dan mereka saling menghormati satu sama lain. Dan lebih kerennya, semua siswa itu terfasilitasi untuk belajar agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Selain mendapat pengalaman mengajar, ternyata menjadi guru SD itu asik. Karena kalau aku lagi penat, dengan melihat tawa anak-anak, itu tuh langsung luluh penatnya. Masalah gaji aku nggak terlalu mempermasalahkan, karena waktu itu tuh aku masih belum lulus, tapi udah bisa bekerja dengan gaji yang layak lagi. Terus tiba waktunya untuk PPL. Aku ngajuin ke kampus supaya bisa PPL di tempat dimana aku bekerja, tapi ternyata nggak bisa. Kampus tuh udah ngebagi-bagi sekolah buat PPL, dan beruntung banget aku ditempatin buat PPL di salah satu SMA negeri favorit di Purwokerto. Aku dipercaya buat PPL di sini, berarti aku harus bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dan juga membawa nama baik alma mater. Untuk sementara tugas dan tanggung jawab mengajar aku di SD, aku delegasiin ke teman aku. PPL berlangsung selama 1 bulan. Aku ngerasain banyak banget perbedaan antara ngajar di SD sama di SMA. Kalau di SD itu pikiran aku nggak terlalu terforsir, tapi aku perlu tenaga yang ekstra karena harus menangani anak-anak yang notabene masih suka bercanda, mainan sendiri gitu. Jadi harus ekstra hati-hati deh buat ngajar anak-anak SD itu. Sedangkan kalau di SMA, fisik aku tuh gak ngerasa lebih capek. Apalagi sekolah di mana aku PPL itu isinya anak-anak yang pintar-pintar, jadi mereka gampang diatur dan nurut-nurut, tapi pikirannya capek banget karena materinya lebih berbobot. Apalagi penerapan administrasi pembelajaran di sekolah ini, di SMA ini tuh disiplin banget. Ya gitu deh, semua pekerjaan pasti ada plus minusnya, tinggal kita bisa bersyukur dan tetap enjoy di pekerjaan kita masing-masing, ya kan? Setelah PPL selesai, aku balik ngajar lagi di SD, menikmati pekerjaan aku, dapat ilmu dan pengalaman baru, mengenal dunia pekerjaan lebih dalam lagi. Selain ngajar, aku juga masih aktif melatih silat dan renang.
lumayan deh buat tambah-tambah pendapatan. Semua itu berlangsung selama 1,5 tahun, hingga pada akhirnya muncul dalam pikiran aku buat mengeksplor hal baru dan pengalaman baru, yaitu dengan cara merantau. Ya, aku pengen banget ngerantau, karena dari dulu tuh aku nggak pernah sama sekali ngerantau. Di Purwokerto aja loh. Katanya kalau merantau tuh bisa jadi lebih mandiri, terus wawasannya lebih luas lagi, ilmu tentang kehidupannya juga lebih dalam. Hingga akhirnya aku mutusin buat resign dari sekolah ini. Berat banget rasanya buat ninggalin sekolah ini, karena aku tuh udah terlalu deket sama anak-anak, terus kemudian akrab dengan guru dan karyawan, nyaman dengan situasi di situ. Tapi aku pikir lagi, aku harus keluar dari zona nyaman dan mendapatkan pengalaman baru lagi. Singkat cerita, setelah beberapa drama perpisahan, aku resmi resign dari sekolah pada tanggal 5 Maret tahun 2020. Tapi ternyata Allah menguji kesabaran aku. Tepat 1 minggu setelah aku resign, wabah corona datang dan melanda negeri ini. Hasil aku harus nganggur selama 4 bulan tanpa pekerjaan. Kapan-kapan aku cerita deh gimana perjuangan aku untuk dapetin pekerjaan selama wabah corona. Sumpah dramatis banget pokoknya deh. Mungkin beberapa dari kalian juga pasti ngerasain hal yang sama ketika wabah corona ini datang. Dan akhirnya setelah beberapa ikhtiar, doa, dan tawakal, ternyata Allah masih tetap gak ridho kalau aku harus ngerantau. Allah kasih rezeki aku di Purwokerto aja, tapi alhamdulillahnya Allah kasih rezeki buat bekerja di sekolah yang munafik. Lumayan lah, gak terlalu mengecewakan. Pokoknya aku bersyukur banget bisa bekerja di sini. Pertama karena gajinya yang layak, kemudian aku bisa mendapatkan pengalaman baru sehingga aku bisa berkembang lagi. Kemudian yang terakhir, yang terpenting yaitu bisa lebih dekat dengan orang tua. Jadi perjalanan aku di sekolah ini sebagai seorang guru olahraga baru dimulai. Tolong bantu subscribe dan like-nya ya, supaya membantu channel ini terus berkembang. Buat kalian yang masih ragu sama profesi guru, semoga video ini bisa menginspirasi kalian buat berkarir sebagai seorang guru. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.